memang banyak organisasi atau perkumpulan. Inilah kadang-kadang membuat satu saling apa ya? Kita mengharap sih saling mendukung, bukan saling menjauh, saling mencurigai. Inilah tadi kita ngomong, bangun komunikasi, duduk bersama, bersatu. Akan ada suatu ide yang cemerlang. Ya, apa solusinya? Kita mau jalani event apa yang besar? Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dengan bersatu, masalah besar apapun bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, di depan saya ada seorang tamu, pengusaha, sekaligus memimpin beberapa organisasi. Nah, beliau adalah Bapak Leo Chainardi, juga sekaligus owner dari Warung Rawit. Selamat datang, Pak. Salam sehat, Pak. Salam sehat selalu. Pak, seperti yang saya cerita, Bapak juga owner dari Warung Rawit. Kemarin masa pandemi, bagaimana keadaan Warung Rawit? Selama pandemi 2020-21, ini ya dampaknya luar biasa buat perekonomian, terutama buat saya pelaku usaha. Kuliner, Pak, ya? Ya, kuliner, ya, maupun retail, sangat berdampak. Ya kan? Jadi kita betul-betul ikat perut lah, ikut kencang pinggang segala macam ini, ya kan? Bagaimana caranya kita dan siasati dengan banyak improvisasi. Kita tetap juga punya suatu tekad, semangat, nggak ikut down dengan suasana pandemi. Jadi kami tetap jalan perusahaan kami, kecuali kalau ada PPKM. PPKM kami ikutin himbauan pemerintah, work from home, ya kan, atau ya, total lockdown. Ya jujur omset semua pengaruh turun sampai 30%. Tapi puji syukur, alhamdulillah kami bisa membayar gaji anak-anak gitu. Walaupun ada beberapa kebijakan kita ikut pemerintah punya. Ya pokoknya luar biasa lah. Semoga kita lewatin nih pandemi ini. Harapan kita ekonomi pulih, COVID segera berlalu, Pak, ya. Amin. Ya. Pak Leonardi Chai atau nama Tionghoanya Chai Miao-on, Pak, ya. Tapi lebih akrab dipanggil Pak Leo. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan, Pak Leo juga memimpin organisasi. Sekarang menjadi ketua umum di organisasi PTKI. Ya. Nah, Pak, PTKI itu apa, Pak? PTKI adalah Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia yang berkedudukan domisili di Jakarta. Ini adalah orda yang ada di Jakarta yang khususnya untuk perantau Kalimantan Barat. Berarti dari hulu sampai ke hilir. PTKI adalah afiliasi dari 50-an perkumpulan Kalimantan Barat yang ada. 50-an? 50-an. Jadi berafiliasi. Ini tujuannya apa? Adalah membuat suatu kebersamaan, persatuan. Supaya bisa kita melakukan gerakan sosial dan budaya lebih skalanya besar. Ada suatu bargaining, ya tawaran untuk stakeholder, ya kan, seperti pemerintah dan lain-lain. Itulah tujuan itu, membangun kebersamaan lah. Ya, oke, Pak. Mungkin boleh cerita sedikit sejarah. Kenapa harus ada PTKI dan kapan PTKI itu terbentuk? Ya, sebenarnya ini ide sudah lama dari kawan-kawan. Ya kan, senior-senior kami di perkumpulan Kalbar. Dari hulu sampai ke hilir yang ada di Jakarta. Punya kerinduan. Ya, ingin ada suatu kekompakan, kebersamaan. Jadi melakukan suatu event, acara sosial, ya budaya, kita bisa bersama-sama. Ini seperti kalau kita sendiri atau perkumpulan yang ada, sekian begitu banyak itu, melakukan suatu sosial gerakan kan lebih kecil. Kalau kita besar, kita bisa bersama-sama, ya, kita melakukan suatu gerakan sosial atau budaya. Ini contoh kami pandemi COVID yang 2 tahun yang lalu. Inilah saya rasa Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat inilah punya gebrakan. Langsung kita membuat suatu baksos dengan masyarakat sekitar khusus di Jakarta yang terdampak tempo hari begitu panik, ya, sampai
pada pelaku usaha mikro UMKM ini sangat berdampak. Ini kita lihat di sosial ini makin parah. Juga kita melihat banyak perantau Kalimantan Barat yang ekonomi lebih kelas menengah ini terdampak. Jadi kami membuat suatu inisiatif gerakan. Setelah pandemi 2 bulan kami langsung mengadakan galang dana dengan kawan-kawan stakeholder, khususnya tokoh-tokoh Kalimantan Barat maupun perkumpulan Kalbar. Langsung kami membuat gebrakan suatu bakti sosial, baik pembagian masker, sembako, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita lihat juga kota-kota lain juga muncul ikut Baksos. Saya rasa PT KAI luar biasa melakukan gebrakan. Terus PT KAI Indonesia berdiri sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, masih muda, masih bayi yang sangat-sangat butuh diperhatiin dalam masa pertumbuhan. Ya, saya rasa saya sebagai ketua umum periode yang kedua. Sebelumnya adalah Pak Rudi Halim. Ya kan? Jadi Pak Leo ini ketua umum periode yang kedua ya? Periode yang kedua. Periode yang kedua. Nah, Pak, siapa saja yang boleh bergabung di dalam PT KAI? PT KAI Indonesia ini tadi saya sekali lagi ulang berafiliasi 50-an sekian perkumpulan. Ya, karena masing-masing perkumpulan sudah punya anggota. Jadi PT KAI lebih kita sebut ini sebagai pakar. Jadi ahli-ahli tokoh-tokoh nasional Kalimantan Barat, ketua-ketua perkumpulan dari 50 sekian ini, itulah kita sebut sebagai dewan pengurus. Ya, ada dewan-dewan yang lain, dewan kehormatan, dewan pembina, dewan penasehat, dewan pengarah, termasuk tokoh-tokoh nasional Kalimantan Barat. Kita sebut yang ada di Jakarta yang duduk di dewan DPR RI, seperti Bapak Darmadi Durianto, Bapak Daniel Johan, terus mantan Wagub Christian Sanjaya, Pak Tenggono, banyak tokoh-tokoh nasional yang ada di dalam pengurusan PT KAI Indonesia. Ya. Nah, Pak, kalau visi dan misi dari PT KAI itu apa? Visi misi Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia adalah kita mengangkat harkat martabat ya putra-putri Kalimantan Barat untuk bisa berkiprah, bersaing di kancah nasional dan internasional. Jadi kita semacam memberi suatu fasilitas, kesempatan, ya kan, dan untuk mereka tampil. Jadi tidak hanya sekedar main di lokal aja. Kita lihat putra-putri Kalimantan Barat sebenarnya punya talent yang bagus-bagus loh, bakat yang bagus-bagus seni budaya ini. Cuman perlu selalu dipoles, dikasih suatu arahan, dijembatani lah. Itulah semoga kita bisa visi misi ini bisa berlaku, bisa kena di mereka lah. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya ada putra-putri atau anak muda di Kalbar yang punya talent, potensi, PT KAI siap mempolesnya, membawanya ke kancah nasional bahkan ke internasional, Pak ya. Oke. Nah, Pak, bagaimana tanggapan Pak Leo terhadap anak-anak muda yang terjun dalam politik? Oh, kita patut kita acungan jempol. Bagus. Ini namanya kan hidup ini kita tetap berpolitik. Sebenarnya kita ini berpolitik nih. Ya, cuman kita tidak berpolitik praktis. Kalau mau politik praktis ya masuk ya ke dalam suatu partai. Ya bagus, ada suatu keberanian. Mereka ingin memajukan daerahnya masing-masing, mempunyai aspirasi ya dan lain-lain. Ya, kita dukung. Ya. Kalau Pak Leo sendiri ke depan apakah ada minat untuk terjun dalam politik? Ya, kita lihat aja. Lihat saja ya. Lihat saja, ya kan. Saya sudah begini, udah umur udah cukup ya. Bisa mengabdi untuk kampung halaman udah ya mensyukurilah. Gitu. Ya. Oke, sesuai yang tadi Pak Leo sampaikan, PT KAI itu fokus di sosial dan budaya. Nah, Pak, sebelumnya Ayo Bongkar pernah podcast dengan Bro Vincent dengan tema bahasa Hakka. Maksudnya bahasa Hakka di Singkawang itu hampir punah. Kenapa punah? Karena kita lihat anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil yang sudah jarang menggunakan bahasa Hakka. Nah, bagaimana PT KAI melihat anak-anak muda yang sudah jarang menggunakan bahasa Hakka ini? Iya, ya saya tahu juga itu Bro Vincent ini.
luar biasa. Saya lihat sudah jarang dengan usia yang begitu muda ini, kental banget, fasih banget itu bahasa Hakka-nya. Kayaknya ini bisa apa ya? Ini salah satu juga bisa memberi contoh, bisa membangkitkan yang lain-lain. Inilah budaya ini harus dilestarikan, ya kan? Seperti Bro Vincent ini, ya kan? Ini sangat-sangat bertalenta ya. Dia melakukan suatu acara kegiatan selalu menggunakan bahasa Hakka yang kental ini. Ya, udah gitu bahasanya juga saya lihat ini cukup apa ya? Berbobot gitu. Jadi tidak asal-asalan, bahasanya halus, ya cukup apa ya berkualitas lah. Jadi makanya bahasa ini harus digunakan dengan baik. Karena semua orang itu melihat, harus zaman sekarang kita banget teknologi begitu tinggi, sosial media, kita harus hati-hati dalam apa mengucap suatu kata itu. Maknanya sangat dampak terhadap nilai orang-orang luar gitu. Kalau himbauan Pak Leo sendiri terhadap anak-anak muda yang tanda kutip sudah jarang menggunakan bahasa Hakka itu bagaimana, Pak? Ya itulah makanya dengan Bro Vincent dan khususnya saya lihat Sing Bebas ini cukup kental. Ya anak-anak muda generasi penerus ini namanya bahasa ibu. Apa kampung atau bahasa ibu kita. Kenapa kita tidak pelajarin? Harus kita belajarin, kita syukurin. Kapan lagi bisa tambah satu bahasa kan tambah suatu pengetahuan. Ya kan itu knowledge juga ya kan bisa membuat suatu apa ya ada manfaatnya lah, suatu saat ada manfaatnya baik bergaul di dalam kancah nasional maupun internasional. Karena Hakka ini udah benar-benar internasional ini. Banyak kota-kota lain saya ketemu juga. Ya baik di Hong Kong, Malaysia, kita China, sering kita ketemu orang Hakka loh. Beda loh sesama-sama orang ketemu biasa lebih akrab ya, gitu. Chemistry-nya dapat, sama-sama orang bisa bahasa Hakka. Pak, seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa di Kalbar ini terutama anak-anak muda Tionghoa ini kan mereka punya talent, punya bakat, bahkan punya potensi di berbagai bidang seni dan budaya. Nah, apakah PT KAI ini menyediakan wadah untuk anak-anak ini untuk mempoles mereka seperti itu? Ya, kami siap khususnya anak-anak muda punya talent yang kuat di seni budaya. Saya lihat ini Sing Bebas ini jujur ngomong ini bakat-bakatnya luar biasa anak-anak muda loh. Ya kan baik di vokal kita ngomong di lirik lagu. Ya kan juga parodi kadang-kadang konten ini juga ada film saya lihat ini. Ini bagus sekali kita harus apa ya memupuk kita motivasi buat mereka lebih bangkit bisa apa ya bersaing lagi kasih difasilitasi lagi ataupun teman-teman yang sponsorin lagi ya kan supaya lebih betul-betul mereka semangat akan lebih kreatif lagi gitu. Iya. Pak Leo sudah sempat singgung soal sponsor, berarti di situ ada dana. Pak, sebenarnya kemarin saya ngobrol dengan Vincent, katanya ada satu anak muda di Singkawang, dia menciptakan lagu Hakka. Nah, katanya sih bagus lagunya, terus original, liriknya dari dia sendiri, musiknya juga dari dia sendiri. Cuman katanya kurang perhatian dari perkumpulan-perkumpulan yang ada sehingga lagu itu belum mau dirilis. Nah, mungkin PT KAI ada perhatian atau apa atau perkumpulan apa bersatu untuk memberi perhatian terhadap orang-orang ini seperti yang tadi Bapak bilang ada yang vokal, menciptakan lagu, film dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Pak Leo? Ini saya baru dengar, jujur ngomong. Pada saya bolak-balik kota Singkawang, Jakarta ini udah biasa. Saya jujur baru dengar. Ini harus punya inisiatif dan berani sampaikan. Ya kan melalui referensi-referensi, baik contoh dari Pak Atung, ya kan dari Vincent. Kenapa tidak, ya kan? Silakan sampaikan di sini kan saya juga ada orda budaya yang lain juga. Kalau PT KAI kan memang kita skalanya di Jakarta dan perantauan, lebih fokusnya memang di Kalbar. Tapi tadi untuk putra-putri yang punya talent, ya silakan. Tentu Kak kita lihat, ya kan? Kalau memang ini standar kita fasilitasi, ya kan? Kenapa tidak, ya kan? Saya rasa silakan.
sampaikan aja, kami akan pelajarin. Kalau perlu, kenapa? Ya kan, kita dengan teman-teman yang lainnya yang mau sponsor sampai cipta satu album, bisa bersaing. Jadi nggak hanya lokal Singkawang, Jakarta. Coba kita lihat Malaysia, HK-nya bagus, lagu-lagunya. Kita lihat Hong Kong juga, Singapura, ayo dong. Ya, karena itu kita juga harap bisa bersaing gitu. Ya, karena itu juga salah satu cara kita untuk melestarikan khususnya bahasa HK kita. Ya, betul. Karena tadi kan kita bilang kebersamaan ini kan. Ya, ini penting sekali. Betul, Pak. Tadi kan kita berbicara soal kebudayaan. Nah, apa harapan PT KAI kepada pemerintah khususnya untuk kebudayaan Tionghoa di Kalimantan Barat? Ini saya mungkin mau bicara lebih khusus ya. Kalimantan Barat, ya kita lihat didominasi adalah HK dan Teochew. Ya, HK begitu kental. Boleh dikata Indonesia HK ya kiblatnya ada di Kalimantan Barat. Ya, khusus kita lihat Singkawang. Ya, ini betul-betul harus menjadi suatu percontohan. Ya, kebetulan saya 2019 saya ditunjuk sebagai ketua umum panitia Rakernas HK seluruh Indonesia. Ya kan, saya jadi ketua umumnya. Ini 33 provinsi hadir ke Singkawang. Dulu hotelnya tidak bermaksimal. Itu betul-betul kita rekomendasi begitu antusias orang dengar Singkawang. Jadi Rakernas ini begitu terhebat, teramai, luar biasa. Kita memfasilitasi seperti apa, kita bikin suatu event yang begitu besar ini. Tidak ada satu semacam restoran yang bisa menampung 2.000 orang. Nggak ada. Jadi mau nggak mau kami bangun dom yang begitu besar. Kita pakai sampai 5 yang orang yang masak begitu. Itu harus, karena Rakernas HK kita mau identik khas makanan pun HK. Jadi itulah kita bikin sampai 2 hari. Ini luar biasa. Sampai sekarang kesan-kesannya juga di luar masih muji-muji. Inilah ya, kita mengharap juga pemerintah ya ada perhatian ya, khususnya untuk di bidang kebudayaan juga. Karena banyak event-event HK ini yang sangat kental. Ya, itu baik itu kita lihat ini kalau Cap Gome kita ngomong selalu ya lebih kental ke Cap Gome pada ada Pecun, ada Tung Chiu Jie, ya kan. Tung Chiu kan kental juga ya kan. Nah, ini ya banyak harus dikemas dengan baik. Apalagi kota Singkawang adalah kota pariwisata. Ini bisa menarik ya kan orang-orang luar, domestik dan internasional bisa hadir khususnya di kota Singkawang untuk perayaan-perayaan budaya tadi. Bapak sudah sempat singgung Cap Gome, CGM ya. Nah, saya mohon maaf Pak, saya lupa di tahun berapa Bapak pernah menjabat sebagai ketua panitia Cap Gome. Nah, waktu itu Bapak bisa membuat satu terobosan, yaitu menyatukan tempat lerang itu menjadi satu titik, satu tempat yang sebelumnya itu terbagi di beberapa titik. Nah, pertanyaan saya begini, apa yang Bapak lakukan dan kuncinya apa, Pak? Saya ditunjuk melalui SK pemerintah Kota Singkawang dari Ibu Wali Kota sebagai ketua umum Festival Cap Gome 2018 sampai 2022. Ya kan? Nah, pada saat itu ini era Bu Wali Kota juga, ya kan? Saya ditunjuk, ya saya harus punya satu konsep. Ya, konsepnya apa? Jadi kami tidak melihat ada panitia Cap Gome adalah budaya untuk kita semua, bukan budaya untuk kelompok-kelompok. Ya, Singkawang adalah HK terbesar. Kota Singkawang sudah terkenal dari dulu Cap Gome-nya. Saya juga memuji dan apresiasi Cap Gome sebelumnya dengan ketua-ketua panitianya. Ya tentu saya jadi tunjuk sebagai ketua umum. Ya kan, saya bukan menunjukkan ego saya. Ya dengan karakter yang otoriter, yang apa, saya harus turun ke bawah. Karena kebetulan saya sering pulang, saya sering melihat ya Cap Gome ini saya selalu perhatiin. Saya begitu cinta kampung halaman, cinta budaya khusus Cap Gome dari dulu sebelum saya jadi ketua umum. Saya sudah pelajarin. Ya kan, siapa teman-teman penyelenggara, ketua-ketuanya. Di era saya harus membangun suatu konsep Cap Gome yang punya sistem, punya SOP, harus bersatu.
Karena budaya ini kita harus bersatu. Tidak ada di sini ada suatu apa ya, untuk kita menikmati atau kita mencari popularitas dan lain-lain. Ya, saya harus belajar, saya harus sowan. Ya, tentu saya sowan-sowan ke ketua-ketua umum sebelumnya. Baik sowan langsung dan by phone. Ya, jujur saya tidak ada pengalaman langsung di jajaran panitia. Saya minta petunjuk, minta arahan. Ya, dengan senior-senior, tokoh-tokoh Kalimantan Barat. Khususnya tokoh-tokoh Cap Gome budaya ini. Ya kan bisa Pak Bong Bui Kong, Pak Beni Setiawan, ya Pak Alio Kurniawan, ya dan banyak Joko dan lain banyak sekali. Pak Alex juga, ya kan. Saya minta petunjuk gimana. Saya tidak punya pengalaman. Saya minta tolong memberi satu arahan, bimbingan, ya dukungan. Ya kan mereka para semuanya beliau-beliau ini, wah sangat bagus, setuju, jalanin aja, bagus sekali. Nah, saya pengen ada suatu Cap Gome berhasil sukses tanpa ada donatur, tanpa ada dana, tidak bisa sukses. Karena begitu besar biaya yang dibutuhkan untuk suatu event Cap Gome yang cukup panjang, 14 hari. Mulai dari H-14 sampai hari H. Dan bahkan plus 5 hari Putian Son ya, kita ngomong itu ya. Itu hari terakhir, kita undang tatung-tatung itu. Bersilaturahmi, ya kan, sampai ada Imlek ke-20 itu juga pembakaran naga antar ke langit. Inilah saya sowan, saya minta petunjuk, ya kan, semua teman-teman senior-senior itu yang mendukung, ayo jalanin Pak Leo, Pak On jalanin aja, ya kan saya setuju dukung. Ya kan, saya juga nggak mau dengar ada isu-isu nanti ada altar-altar ini ada di A, ada di B. Menurut saya budaya ini satu, Cap Gome ini satu. Kalau kita tidak bersatu kapan lagi? Ini tidak mencari untung kok, ya kan? Ini ingat loh, Cap Gome juga udah agenda pemerintah. Ya, kami hanya mengemas sesuai dengan apa aja tradisi budaya Tionghoa dikemas. Baik contoh lampion, altar, itu tatung-tatung, ya kan? Sampai kita membuat ada pencapaian 4 rekor muri 2018. Ya, gerbang terbaik, terbesar, kita bikin tatung terbanyak. Nah, terus ada tatung terbanyak juga ada apa ya? Ada 4 rekor muri tahu saya, ya kan. Begini Pak, kan tadi Bapak bilang sowan. Nah, tentu sebelum sowan itu maksudnya berkomunikasi dengan yang lain. Apakah ada suara-suara yang tidak enak menghentikan Bapak untuk lakukan itu? Kita kan tahu ini culture ya. Teman-teman siapapun juga saya lihat ini isu-isu kabar-kabar burung di warung kopi ini. Nah, ini yang kadang-kadang ya kan yang membuat suasana ini tanda tanya. Ya. Makanya kita dengar, kita tampung aja. Kita tampung, kita filter. Kita datangin lah, kita sowan. Ada si A, si B. Kalau didatangin, sebenarnya bangun komunikasi. Ada suatu bangun persaudaraan itu begitu baik. Kita datang pasti welcome diterima. Dan kita didukung. Akhirnya kan semua cair. Semua ikut membantu dalam jajaran pengurus di panitia. Justru yang dipikirkan itu tidak terjadi ya. Berarti kalau boleh saya simpulkan, terobosan itu berhasil dilakukan karena ada niat menjadikan satu dan membangun komunikasi. Ya, membangun komunikasi lah. Ini paling penting. Jangan dengar kata si A, kata si B, inilah. Kita jalanin, ya kan. Satu lagi saya selalu tampilkan transparansi. Apa Pak? Transparansi. Transparansi. Okay. Dalam event Cap Gome adalah laporan keuangan. Ini 70% dana itu sumbangan dari donatur, tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa Kalimantan Barat. Tidak hanya Sing Bebas loh, Kalimantan Barat seluruhnya itu begitu mencintai Cap Gome Kota Singkawang ini, karena sudah mendunia. Nah, saya yuk bangga apresiasi juga pada 2020 ya kalau nggak salah ya, Cap Gome sudah masuk dalam kalender UNESCO. Ya. Kita perjuangkan begitu ini bangga sekali ini. Nah inilah, saya juga ada moto ya selalu save heritage. Ya kita punya budaya kita harus pertahankan. Nah, budaya mempersatukan bangsa. Budaya mempersatukan ya, dengan Cap Gome ini kita kan banyak kawan-kawan multi etnis dan lainnya. Ya kita bisa tampil di panggung Krida sana. Ada 17 paguyuban di Kota Singkawang ini.
Tiap hari bergantian bertampil. Ini luar biasa, kita bangga sekali. Semua bisa tampil juga. Ya, sebenarnya kalau kita bicara Cap Gome, memang puncaknya itu ritual tatung. Tapi sebenarnya di dalam selain ritual tatung yang Bapak bilang itu kan ada banyak budaya dan seni kan. Nah, harapan Bapak khususnya terhadap seni dan budaya ini untuk Cap Gome yang akan datang apa? Ya, yang baik kita pertahankan terus. Ya, lebih kreatif lagi. Juga jangan hilangkan ada yang budaya-budaya yang kental ini. Jika orang bilang, ya jika kayak contoh, jika harus, ya kan. Memang kita Indonesia di sini. Ya, sekarang justru saya bilang budaya tadi mempersatukan bangsa. Budaya teman-teman yang lain, etnis lain, kita saling tampil begitu, ya kan. Inilah ciri khas bangsa Indonesia. Oke. Kata budaya mempersatukan bangsa. Di Singkawang nih ada beberapa perkumpulan orang Tionghoa. Perkumpulan orang-orang Tionghoa. Nah, bagaimana Bapak melihat persatuan dari perkumpulan-perkumpulan ini di Singkawang? Ya, memang banyak organisasi atau perkumpulan. Inilah kadang-kadang membuat satu saling kita mengharap sih saling mendukung, bukan saling menjauh, saling mencurigai. Inilah kita ngomong, bangun komunikasi, duduk bersama, bersatu. Akan ada suatu ide yang cemerlang. Ya, apa solusinya? Kita mau jalani event apa yang besar? Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dengan bersatu, masalah besar apapun bisa kita selesaikan dengan baik. Ya. Saya rasa itu. Ya, kita harap ya banyak dengan organisasi yang budaya-budaya kita. Ya, makin banyak bisa membantu, makin banyak bisa menjaga. Ya, justru harusnya makin banyak itu menjadi satu kekuatan, bukan suatu masing-masing meningkatkan ego agak ego, saing atau gimana. Ya, saya rasa tergantung pemimpinnya lah. Pemimpin harus bijak lah. Bijak menyikapi, ya kan. Nah, Pak, kalau Bapak melihat toleransi antar suku di Singkawang gimana, Pak? Jujur saya apresiasi. Ini luar biasa. Kita lihat kan baru pemerintah Kota Madia, Kota Singkawang mendapat suatu predikat, ya kan, jadi kota tertoleran. Ya, kota tertoleran dibangun tidak sekejap mata, butuh waktu bertahun-tahun. Saya bilang dapat sekarang predikat kota tertoleran. Inilah yang perlu kita perhatikan, adalah menjaganya, merawatnya. Ya, kita sudah merajut, sekarang sudah dapat predikat, merawatnya, teruskannya. Jadi tidak hanya simbol. Kita sendiri pelakunya, teman-teman ini pelaku. Ayo bersama-sama. Ya kan, dengan teman-teman yang lain. Saya tidak sebut etnis lah, saya selalu ngomong kawan-kawan yang lain. Saya rasa udah memberi contoh, perlu lebih tingkatkan lagi lah. Seperti yang kita tahu, Bapak kan Ketua Umum PTKI. Harapan Bapak terhadap budaya Tionghoa ini ke depan apa? Sebagai ketum PTKI. Ya, kita visi misi kita ya selalu ya kan melestarikan budaya. Ya, kita harus lestarikan, kita menjaganya, merawatnya. Ya, itulah kita misi kita, visi kita harus di situ. Dengan budaya kita tadi bisa mempersatukan bangsa. Ya, karena kita harus merayakannya, tentu ya ada satu perhatian juga, kita punya semacam misi kebangsaan. Ya, kita perhatian juga ya kan, misi kebangsaan. Contoh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar dan NKRI. Kita harus pertahankan. Itu penting sekali. Baru kita ngomong kebudayaan. Ada arahnya untuk kebangsaan. Jadi nggak hanya budaya-budaya, kita ngomong lebih ke Tionghoa nih. Jujur memang kita identik dengan Tionghoa. Ini adalah suku kita. Ini budaya kita. Kita pertahankan. Tapi kita lestari, kita juga berbaur. Ya kan, bersama-sama. Kita nasionalis, tetap perhatiin tadi. PBNU tadi. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar dan NKRI. Luar biasa. Nah, Pak, tadi Bapak sudah bilang kalau bahasa Hakka itu kirbatnya itu kalau boleh dibilang sing bebas ya. Sing bebas. Nah, artinya kan itu bahasa Hakka itu budaya. Nah, tapi sekarang di media sosial, khususnya ada anak-anak muda
yang menggunakan bahasa kata tanda kutip tidak bijak di media sosial, Pak. Mereka bisa live dan mengeluarkan kata-kata kotor, kebun binatang, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditonton banyak orang. Pertanyaan saya, adakah himbauan untuk orang-orang yang... Cika prihatin, jujur ngomong. Prihatin, ini juga memang kadang-kadang euforia dari sosial media ini begitu perkembangan begitu cepat, ya kan, diikutin dari semua kalangan, ya, tua muda ya, lonun ya, wah sampai semua ini, tapi lupa, ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pertontonkan, kita live lagi kadang-kadang itu, ya kan, apakah budaya Hakka khususnya seperti Kalimantan itu. Seperti itu, Hakka udah saya bilang. Indonesia kiblatnya ada di Singkawang sampai Kalbar di sini. Apakah kota-kota lain ini Hakka, Singkawang, Sing Bebas, Kalimantan begini, ya kan? Kadang-kadang ya mohon maaf, ya kan, tidak pakai baju, ngerokok, ya kan, ya bahasa-bahasa kasar itu kan identik. Nanti kita takutnya suatu saat dicap. Inilah Kalimantan Barat punya Hakka begini. Padahal sebenarnya tidak ya. Sebenarnya mereka sih tidak. Mereka kan belum ada mungkin dari teman-teman yang mengajak. Ya kita edukasi lah, kita belajar, kita sampaikan. Ya kan mudah-mudahan berubah lah, tampil lebih elegan, pakai keren-keren. Kayak gimana ya kan? Nanti ngerokok ntar lah, taruh. Ya tunjukin ini wibawanya ini. Ya kan kita lihat karena Bro Vincent kan lihat kadang-kadang kan dia tampil bikin konten keren-keren. Saya senang tuh ya kan. Nah, saya rasa itu udah lihat positifnya, yang bagus yang diambil, yang buruknya mulai berkurang lah. Tapi saya puji syukur, saya bilang, ya Kamsiagiro saya juga udah mulai berkurang, saya lihat. Saya yakin, ya teman-teman kita ini semua akan tampil, akan elegan dan bagus, tunjukin Hakka kita, Hakka yang bagus, bisa memberi contoh untuk kota-kota lain itu. Siap, karena Bapak tadi sudah bilang, karena euforia media sosial ini mungkin mereka belum siap. Nah mudah-mudahan kalau begitu, Pak Leo ada pesan khusus nggak untuk orang-orang yang melakukan live, tanda kutip, bahasa kasar dan lain sebagainya? Iyalah, ya itu saya pesan juga buat teman-teman, kawan-kawan, Hyungdi Jimoy. Aku Aceh, lo Thai lo Moy. Ini cika ke contoh, cika Hakkanin. Hakkanin katanya di Tiaosim. Lihat mi Hakkanin Hakkanin di Tiaosim nggak kong? Ya, cika pun yin kon, ya kasih tunjukin. Orang Hakka Kalimantan Barat ini adalah Hakka yang punya budaya, punya kepribadian, punya etika. Sehingga tunjukin lah, Hemona. Apalagi tampil sosial media itu ditonton seluruh dunia loh. Ya kadang-kadang ya kita harus tolong sopan lah, ya kan. Pakai baju yang lain, yang bagus. Minimal rapi lah. Ucapan juga, ya kan. Saya rasa itulah. Semoga saya yakin teman-teman semuanya, saya harap ya mereka pasti berubah, saya yakin. Harus berubah. Harus bisa apalagi berubah. Setelah nonton podcast ini, harus yakin. Berubah nanti. Karena kita mau tampilkan sesuatu yang bagus. Karena ini nanti dipertontonkan untuk, ini kalau sudah masuk ke media sosial, kapan aja bisa nonton. Takutnya nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang, tiba-tiba anak cucu kita lihat sendiri. gitu. Ini kan nggak bisa dihapus punya, kapan aja bisa di ini YouTube, kan harus bisa di ini. Nah mungkin mereka kurang sadar atau tidak sadar akan hal ini, lakukan secara emosi ya. Nah harapan kita sih harus ada perubahan. Bagus loh nggak podcast ya, nggak bongkarnya. Juga edukasi. Ini bagus ada suatu edukasi untuk teman-teman yang lain. Ya mau soalnya kan nanti kayak yang kongsut yang bisa ngobrol begini kan, bisa sharing ini kan. Jadi tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu, nggak ada. Inilah kadang-kadang kita senior ini nggak berani tunjuk langsung. Jangan loh. Tapi saya pernah ketemu satu juga teman yang suka live dan lain-lain yang tadi yang kita bicarakan itu ya. Saya ngajak ngobrol loh. Tapi mereka udah berubah loh sekarang loh. Ini saya syukur apresiasi luar biasa. Kamsianya ini ngomong topong mau sebut kami yang tapi luar biasa, udah tampil beda Leo. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Leo sudah sempat sebut podcast Ayo Bongkar bagus. Bagus nggak Pak? Itu buat edukasi bagus sekali. Ya, juga edukasi, inspirasi, ya kan, buat anak-anak muda. Ini luar biasa ngomongnya, anak muda kreatif. Bisa Singkawang ada podcast gitu kayak bagus ya. Harapan Pak Leo untuk podcast Ayo Bongkar ini apa? Harus maju lagi, tampil lebih elegan lagi, berani lagi, kalau perlu sampai ngejar ke Jakarta. Gitu ya? Wah, berarti siap disponsorin, Pak. Ya, siap. Yakin teman-teman juga ya.
Iya. Pak, tadi Bapak juga sempat sebut cinta kampung halaman. Nah, di beberapa kesempatan saya pernah ikutin Pak Leo pidato, Pak Leo pernah menyampaikan jangan lupa daerah asal atau jangan lupa ari-ari kita ditanam di mana. Ya. Itu satu pesan yang kuat. Apa yang mau Pak Leo sampaikan? Inilah saya selalu sampaikan ada kesempatan pada saat saya speech ya di luar itu bisa lihat dari wujud dari saya kenyataan ini, saya apa yang saya itu lakuin ini. Ya, kenapa saya bilang ya jangan melupakan asal. Mau kita cikakai, Kifong, di mana kita dilahirkan. Ya. Sampai hari ini, ingat saya lahir di kota Singkawang, ari-ari saya masih terkubur tertanam di kota Singkawang. Ingat, saya punya kampung halaman. Ya, kita berhasil nggak berhasil. Ya, berhasil kan karena bukan dari materi, ya kan. Nah, ini kita ingat kampung halaman kita, buatlah suatu pengabdian. Pengabdian itu bisa sekecil apapun, ada nilainya. Ya, nilai kecil besar itu bukan menjadi suatu kendala gitu ya. Inilah apa kita harus ngabdi. Ya, contoh kalau mau hitung-hitungan, saya tidak investasi di kota Singkawang. Kalau saya mau survei secara manajemen, tim saya mau survei di sini, dicoret langsung. Nah, butuh waktu 4 jam ke sini. Transportasi tidak mendukung. Ya kan? Nah, inilah semua dicoret. Tapi kembali lagi, jangan hitung untung rugi. Ya kan? Pengabdian apa? Maka kita investasi. Ya kan? Bukan artinya kita mau buang-buang uang ini kan. Ya, kita berani investasi sesuatu apa untuk kampung halaman. Makanya saya sebagai pelaku usaha juga saya berani. Ya, saya memberi contoh. Tapi belakangan apa yang bisnis saya ini diikutin, saya lihat banyak sekarang udah menjamur di mana-mana, saya bangga. Ya. Saya bukan anggap itu persaingan. Itu saya bangga. Jadi teman-teman, anak-anak muda yang lain sudah ikut. Yang penting kita kreatif. Inisiatif terus akan ada suatu metode-metode baru, pengalaman-pengalaman baru kita implementasikan di sini. Sesuatu yang wah itu. Itulah pengabdian itu, hewan. Jangan lihat untung rugi. Jadi nilai cinta kampung halaman itu ditanam, kita baru bisa berbuat untuk kampung halaman kita. Tidak harus selalu materi, Pak ya? Iya dong, nggak boleh. Bui kahyong, kahyong chu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengabdi dengan materi, masih banyak yang bisa kita lakukan, tenaga dan lain sebagainya. Ya. Betul, Pak ya? Betul. Oke. Terakhir, Pak. Tadi kita sudah membahas bisnis, membahas seni dan budaya di organisasi PTKI. Ternyata Pak Leo ini punya hobi. Hobinya motor besar, Pak. Pertanyaan saya, itu cuma hobi-hobian saja atau ada misi di dalam hobi itu? Gini, ya itulah jangan terlalu tegang. Ya dalam hidup, ya check and balance lah, kita ada balance-nya lah, ya keseimbangan hidup lah. Ya. Makanya sudah ada hobi-hobi itu kan membuat semangat kita bekerja lagi. Memang kebetulan saya dari dulu hobi motor. Ya kan saya ada klub moge juga. Tapi saya manfaatin klub moge ini dengan positif. Ya kan? Ya, kami juga ada klub. Ya, ada beberapa klub lah, ya kan teman-teman saya bergaul itu luas, seluruh Indonesia ada. Ya, termasuk kami ada klub HDCI juga, Harley Davidson Club Indonesia, juga ada HDPM, juga ada klub-klub anak-anak muda banyak sekali. Ya kan? Saya selalu identik, saya asli dari Singkawang. Saya komunitas saya di Jakarta. Tanya sama Pak Leo di Singkawang. Tentu saya ada kepentingan yang untuk membangun daerah saya. Ya khusus kota Singkawang. Saya ngajak selalu. Ya kan komunitas kalau touring kan seluruh Indonesia kan. Jangan lupa loh ke Singkawang. Singkawang ada A, ada B loh. Ada wisata yang menarik, kuliner. Ya kita narik ke Singkawang. Jadi ada misi sosial dan misi kebangsaan. Misi sosial ini kami ngajak teman-teman komunitas motor ini, kalau kita touring ini ke suatu daerah, kita bakti sosial. Kontribusi untuk apa? Bisa baik itu sembako, ya ada berbuat apalah, ya kan. Misi kebangsaannya kami, dan saya khususnya selalu sampaikan, wisata Singkawang, wisata Kalimantan Barat inilah jadi misi kebangsaannya ada. Supaya UMKM, semua hotel, kuliner,
bisa bangkit itu. Mereka kan nginep, spend money dong, beli oleh-oleh dan lain-lain ini. Makanya terakhir kami rombongan HDC sampai nginep 2 malam di Kota Singkawang. Biasa nggak pernah, hanya PP. Ini luar biasa. Mungkin karena lobbynya Pak Leo yang itulah, saya bisa bikin 2 malam di Kota Singkawang ini. Bikin dia betah 2 malam. Wah, pada dengar Singkawang mau balik lagi. Inilah, apalagi kemarin pandemi kan, kita supaya ekonomi kita bangkit. Nah, itulah yang kita harapkan. Ya, gitu. Jadi luar biasa, walaupun dengan hobi, tetap cinta kampung halaman. Amin. Pak, kalau moge-nya ada berapa unit, Pak? Waduh, itu nggak boleh rahasia. Oke, terima kasih untuk Pak Leo sudah sempatkan waktu untuk hadir di podcast Ayo Bongkar, berbagi, sharing tentang kebudayaan di Kota Singkawang. Saya berharap di lain waktu, lain kesempatan kita bisa sharing lagi. Siap. Salam saya tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Selalu untuk kita semuanya ya. Oke.